Pada tahun 2024, hampir seluruh SPN di Indonesia itu berkurang kuotanya, dikarenakan perlu memenuhi sebagian kuota dari Polda Papua. Dan tentu saja hal itu membuat para casis itu kecewa ya, dan bahkan merasa tidak adil gitu. Namun apakah ini benar-benar tidak adil? Selamat datang kembali rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa Polda Papua tahun ini sangat banyak sekali dan bahkan menghabiskan kuota-kuota dari setiap Polda lain gitu. Kuota Polda Papua banyak ini pasti terkesan kurang adil ya bagi cara casis-casis di setiap Polda lain gitu. Karena mengambil jatah setiap Polda gitu. Namun di sisi lain ini adalah sebuah bentuk keadilan bagi para casis Polda Papua. Mengapa demikian? Karena setiap tahun itu Polda Papua itu selalu mendapatkan jatah kuota yang selalu sedikit itu. Sementara nih ya, kebutuhan anggota Polda Papua itu selalu banyak. Dikarenakan ya karena luas wilayah yang lumayan besar, kemudian kebutuhan anggota setiap polsek, polres maupun Polda di Papua itu masih rata-rata kekurangan anggota gitu. Belum lagi adanya banyak masalah sosial di Papua yang memerlukan banyaknya anggota untuk melakukan pengamanan. Dan belum lagi rencananya akan ada pemekaran Polda ya di Polda Papua tersebut. Kapolda Papua mengatakan bahwa kuota dari jumlah 2.000 tersebut nantinya akan ditempatkan di daerah otonomi baru atau DOB ya. Dan diharapkan kuota tersebut yang diisi oleh anak-anak asli dari Papua. Mungkin rekan-rekan juga bertanya ya, kenapa nggak Polda lain aja gitu ya, dari SPN lain ditempatkan di Polda Papua? Kan seperti itu bisa ya, pasti beberapa ada yang berpikiran seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu karena permasalahan sosial itu dirasa kurang efektif apabila ditangani oleh orang yang luar dari daerah tersebut. Terutama di Indonesia ini kan banyak sekali suku dan budaya ya, yang dimana hanya dipahami dan mungkin orang-orang tertentu yang hanya diterima dari budaya maupun suku tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya anggota polisi yang berasal dari daerah Papua asli, diharapkan dapat mengenangani masalah-masalah sosial lebih baik dan lebih efisien. Karena dengan adanya polisi yang asli warga daerah tersebut ya pasti akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, apalagi ketika berperan untuk menangani masalah sosial ya, sehingga peran polisi di situ akan lebih dianggap dan lebih direspek lah. Sebagai contoh saja ya rekan-rekan, misalkan nih ada dua orang Sunda yang sedang konflik, misalkan lagi ada masalah, kemudian mereka melibatkan polisi untuk mediasi. Nah, apabila polisinya asli orang Sunda dan komunikasinya dengan bahasa Sunda, dengan attitude-nya maupun cara berbicara, pasti kan mereka lebih menerima gitu. Karena kan apabila satu suku maupun satu bahasa itu kita merasanya jadi sama saudara gitu. Jadi kan penanganan akan lebih efektif dan efisien ketika sama-sama dari suku tersebut. Juga tidak saklek ya, bukan berarti polisi yang bukan dari suku yang sama itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya, alangkah lebih mudahnya dan lebih diterima masyarakat apabila satu suku dan satu daerah. Sehingga Kapolda Papua berpikiran juga seperti itu untuk menangani masalah-masalah sosial di Papua. Perlu adanya anggota polisi yang asli dari Papua. Dan Kapolda Papua juga menyiapkan kuota khusus bagi anak-anak kepala suku dan Ondoafi di Papua untuk menjadi anggota Polri. Nah, nantinya itu akan ditempatkan di setiap provinsi di Papua. Di antaranya adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu juga ya, bahwa ini adalah salah satu cara pemerintah maupun kepolisian untuk mengurangi angka pengangguran di Papua. Karena nih rekan-rekan, apabila warga Papua itu banyak yang nganggur, itu sangat rentan sekali bakal direkrut oleh OPM. Karena kan OPM itu banyaknya mengiming-iming masyarakat untuk bergabung dengan cara memberikan uang atau memberikan jaminan kehidupan. Nah, orang-orang yang menganggur otomatis itu akan tergiur dengan tawaran OPM. Dimana rekan-rekan juga tahu kan bahwa masalah OPM itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Papua berupaya untuk terus menambah anggota polisi dari warga asli Papua dan bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di Papua. Dan rencananya untuk kuota banyak dari Papua ini akan berlanjut sampai 2028. Sehingga ya kuota Polda lain yang kemungkinan akan terus berkurang gitu. Karena sebagian harus diambil juga oleh kuota Polda Papua. Ini mungkin terdengar tidak adil ya untuk rekan-rekan yang Polda lain gitu, Polda di luar Papua. Karena kan mengambil jatahnya, tapi mau gimana lagi, ini adalah salah satu cara pemerintah maupun kepolisian untuk memberikan pemerataan anggota di Provinsi Papua. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja informasi dari saya, semoga ini bermanfaat dan menjadi gambaran kenapa Polda Papua itu selalu banyak. Sekian, terima kasih.